Penyalur pekerja migran tempat 5 calon PMI yang nekat melompat dari lantai 4 gedung Balai Latihan Kerja akhirnya buka suara. Mereka membantah telah melakukan penyiksaan kepada para calon pekerja migran penghuni Balai Latihan PT CKS. PT CKS mengaku akan kooperatif mengikuti proses hukum yang berjalan dan akan memberikan fakta-fakta untuk menyangkal tuduhan penyiksaan tersebut. PT Citra Karya Sejati atau CKS selaku penyalur 5 calon pekerja migran yang nekat lompat dari gedung akhirnya buka suara. Mereka membantah semua tuduhan adanya penyiksaan terhadap calon pekerja migran yang berada di penampungan Balai Pelatihan PT CKS tersebut. Para calon tenaga kerja migran juga membantah adanya penyitaan handphone milik calon pekerja migran. Handphone tersebut hanya dikumpulkan saat proses pelatihan dilakukan di Balai Latihan Kerja. Terkait salinan kontrak yang seharusnya dipegang oleh pekerja migran sendiri, mereka mengaku bahwa pekerja migran sendiri yang menitipkan kepada PT lantaran takut hilang. Saya emang satu kelas sama dia, saya membantu mem saya untuk membantu bahasa Inggris untuk interview. Jadinya saya mengenalnya itu cuma waktu belajar dan tidak pernah saling berkomunikasi apapun. Karena di CKS ini kan sudah ada peraturan, jadinya Senin sampai Jumat itu kami dikasih HP itu dari jam 5 sampai jam 10, hari Sabtu dan Minggu kita dikasih itu bebas. Sementara terkait proses hukum yang berjalan di kepolisian, kuasa hukum PT CKS akan mengikuti semua prosedur. Mereka juga akan kooperatif selama pemeriksaan dengan memberikan semua fakta yang dibutuhkan. Pihaknya juga tidak akan menutup-nutupi dan menghalangi proses penyidikan. Kasus kaburnya 5 calon tenaga kerja migran dengan melompat dari lantai 4 Balai Pelatihan kini telah ditangani Satreskrim Polresta Malang Kota. PT CKS itu mulai dari pemrosesan hingga penempatan itu kami mengikuti aturan yang berlaku. Ya, kami tidak melakukan door to door, merekrut dari rumah ke rumah itu tidak. Jadi PMI itu mendaftar itu atas kehendak sendiri, kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Ya. Kedua, kami tidak pernah mengancam, menipu, memaksa, mendorong, apapun itu yang melanggar tindakan hukum. Itu tidak betul. Ya. Karena perjanjian dari awal itu sudah ada antara pihak Dinas Tenaga Kerja, PMI dan PT CKS. Simon Alfredo melaporkan. Akibat tidak berfungsinya lampu apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas di beberapa titik pertigaan jalan di Kota Malang mengganggu kelancaran arus kendaraan. Tidak hanya itu, akibat truk mengalami kecelakaan, arus kendaraan mengantri panjang khususnya dari arah Kota Malang menuju Surabaya. Akibat lampu apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi, arus kendaraan menjadi terganggu. Para pengguna jalan harus lebih ekstra hati-hati ketika akan berbelok di pertigaan jalan karena mulai berkurangnya toleransi berkendara di jalan dan pengendara cenderung ingin lebih dahulu melintas. Seperti yang terlihat di pertigaan Jalan Simpang Panji Suroso, pertigaan Araya sampai pertigaan menuju Jalan Teluk Kerajakan Blimbing, Kota Malang. Arus kendaraan terlihat tersendat terutama ketika kendaraan dari 3 arah bertemu di tengah pertigaan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, jalan utama Ahmad Yani ini tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan, khususnya pada jam sibuk dan tidak jarang terjadi kemacetan menjelang libur akhir pekan. Di perempatan Jalan Ahmad Yani menuju Arjosari terlihat antrian panjang kendaraan, khususnya dari arah Kota Malang menuju Surabaya. Penumpukan arus kendaraan ini terjadi karena terganggunya fungsi jalan, akibat kecelakaan truk yang memakan lebar jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kecelakaan terjadi diduga akibat ban truk meletus dan truk melaju dalam kondisi mepet ke tembok pembatas sehingga terhenti dan roda depan mengalami kerusakan. Jarang juga Pak lampu mati sih Pak? Jarang Pak sering? Jarang. Tapi arusnya ramai Pak ya? Tutup padat ya? Biasanya nggak kayak gini. Kalau hari Minggu, Sabtu ya macet, tapi kayak hari-hari biasa nggak seperti ini ya. Nah, seperti ini mungkin karena tadi pengaruh lampu Pak ya? Iya. Tapi jalan alternatif ini padat Pak, ramai Pak ya? Jalan ini? Ya, kalau kecil, macet ya ramai sini. Pasti Pak ya? Kalau udah 2 ada 4 Pak ya? Iya. Jadi biasanya titik ramai-ramai jam berapa biasanya Pak kalau hari biasa Pak? Ya jam kerja itu. Jam kerja? Iya. Sampai sore Pak? Iya jam kerja pokoknya pulang sama berangkat itu.
Iwan Hikmawan melaporkan. Angin yang mulai bertiup kencang di Kota Malang patut diwaspadai pengguna jalan dan warga masyarakat untuk menghindari kejadian patah dahan dan pohon tumbang. Kepada pihak terkait, masyarakat berharap pengawasan dan pengamanan semakin ditingkatkan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Beginilah pemandangan di beberapa kawasan di Kota Malang. Keberadaan pohon pelindung harus diwaspadai bersama, terlebih ketika angin kencang bertiup dan ketika musim penghujan. Bahaya patah dahan dan pohon tumbang bisa membahayakan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, serta bisa terjadi kapan saja. Angin yang bertiup cukup kencang harus diwaspadai para pengguna jalan dan masyarakat ketika beraktivitas, karena di beberapa kawasan padat pohon pelindung berukuran besar dan sudah berumur. Salah satunya di kawasan Jalan Ijen, Kota Malang, tidak hanya pohon palem yang memenuhi pinggir jalan, tetapi juga pohon jenis lainnya yang berukuran besar dan juga tinggi, yang sewaktu-waktu bisa terjadi patah dahan ketika angin kencang bertiup. Menurut salah seorang warga yang kebetulan sedang beristirahat di kawasan Jalan Ijen, Kota Malang, mengungkapkan kekhawatirannya dengan banyaknya pohon-pohon besar dan rindang yang terlihat sudah tua, terlebih di kawasan padat aktivitas. Kalaupun ada pengaman, tetap harus memperhatikan kondisi pohon agar kawasan bisa tetap sejuk. Di kawasan Jalan Raya Besar Ijen menjadi tempat beristirahat pengendara dan warga masyarakat harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pohon di kawasan tersebut aman serta melakukan pengamanan pohon pelindung yang diduga rawan patah dahan ataupun pohon tumbang untuk keamanan warga masyarakat dan juga kelancaran arus kendaraan yang melintas. Tempat ini memang ada, Ya. tapi kita itu ya harus gimana ya, harus perpada sebetulnya itu. Kalau angin terlalu kencang ya, enggak kan mikir-mikir ya. Itu satu. Yang kedua itu harus dilihat pohonnya Ya. itu sudah rapuh atau masih kuat gitu. Ya. Kalau memang masih kuat seperti ini ya kan nggak apa-apa. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Guna mengantisipasi munculnya bencana, Wali Kota Batu bersama Porkompimda Kota Batu mengikuti apel siaga darurat bencana 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu menyiapkan personel gabungan, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Tagana, PMI, Dinkes, Orari, dan juga instansi terkait lainnya, serta menyiagakan peralatan besar dan sejumlah sarana prasarana mobilitas dalam penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana. Mengantisipasi kejadian bencana yang tidak diinginkan memasuki musim penghujan 2021, Pemkot Batu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu menggelar apel siaga darurat bencana sebagai upaya kesiapan menghadapi bencana. Apel yang digelar di halaman Balai Kota Mengtani Pemkot Batu ini diikuti personil gabungan dari BPBD Kota Batu, TNI, Polri, Tagana, Karang Taruna, Senkom, PMI, Orari, Rapi, Dinas Kesehatan, Pramuka, serta relawan dan TRC BPBD Kota Batu. Usai memeriksa kesiapan petugas dan peralatan kedaruratan bencana, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya menjelaskan, Kota Batu memiliki sejumlah potensi bencana yang kerap terjadi mulai dari tanah longsor, banjir, angin kencang, serta ancaman gempa yang akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah Malang Raya. Untuk itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap lewat apel kesiapsiagaan bencana ini, tidak hanya aparat dan petugas saja yang siap menghadapi munculnya bencana, namun juga penguatan pengetahuan masyarakat terhadap bencana, sehingga meski terjadi bencana, korban jiwa dan material bisa diminimalkan. Kegiatan ini merupakan gerakan untuk meningkatkan koordinasi, kesiapsiagaan, dan kesadaran dalam menghadapi bencana. Salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus, baik dari lingkup sosial paling kecil, yaitu keluarga maupun pembentukan keluarga tangguh bencana. Alhamdulillah ini tadi baru apel bersama untuk kesiapsiagaan bencana. Kota Batu ini ada beberapa yang sangat rawan memang, terutama longsor dan banjir, juga angin puting beliung. Nah ini yang kita harus mitigasi bersama, kita buat supaya masyarakat itu tahu situasi kondisi dan siap siaga untuk bisa mengatasi segala sesuatu ketika ada hal-hal yang bencana yang terjadi.
ini yang harus kita lakukan. Alhamdulillah nanti bersama BPBD kita akan selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Batu Agung Sedayu menambahkan, apel kesiapsiagaan bencana ini juga sebagai bentuk antisipatif munculnya pemberitahuan kewaspadaan bencana dari BPBD Pusat, juga bencana gempa yang berpotensi adanya tsunami. Kalau untuk gempa tektonik itu istilahnya kan agak sulit ya kita ya untuk perkiraan terjadinya kapan, terus tempatnya di mana. Jadi kalau seperti bencana hidrometeorologi dengan kondisi cuaca sudah bisa ditetapkan awal sampai akhirnya. Kalau untuk gempa kan berarti berlangsung terus itu. Sebenarnya kan memang potensi untuk gempa tektonik khususnya di Indonesia itu kan sangat tinggi sekali karena ada pertemuan 3 lempeng itu kan. Kalau kita rasakan kan sebenarnya setiap hari itu kan kita rasakan pasti ada gempa. Hanya skalanya kecil kan kalau kita lihat laporan-laporan itu. Nah, kita memang daerah yang berpotensi tinggi, makanya kesiapsiagaan kita, pengetahuan kita terhadap potensi gempa harus kita tingkatkan. Yanto Yancung melaporkan. Program Bapenda Ghost to Kelurahan terus berlanjut. Kali ini digelar di Kelurahan Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang. Program dari Bapenda Kota Malang ini untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Program Bapenda Ghost to Kelurahan berlangsung di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di mana Bapenda yang bekerja sama dengan Bank Jatim turun langsung ke Kelurahan Jatimulyo untuk melayani warga yang akan membayar pajak. Program Bapenda Ghost to Kelurahan juga disambut antusias warga Kelurahan Jatimulyo, di mana warga terlihat ramai berdatangan untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Bank Jatim dan dilaporkan langsung kepada petugas Bapenda Kota Malang. Purnawati, salah satu warga yang membayar PBB pada program Bapenda Ghost to Kelurahan, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Karena masyarakat tidak perlu lagi ke Bank Jatim atau Bapenda untuk membayar pajak, namun bisa lebih dekat dalam membayar pajak. Ia juga berharap program Bapenda Ghost to Kelurahan dapat dilanjutkan sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Sangat membantu bagi kita-kita yang tidak mengerti dari mana mulai ngurus ini. Saya kemarin itu sangat bingung. Dimulainya dari mana? Terus saya tanya ke tetangga, kemarin kok diberitahukan bahwa di kelurahan ada program seperti ini. Terima kasih sekali. Berarti sangat terbantu, Bu? Sangat terbantu, terima kasih. Harapannya sebagai warga apa, Bu? Ya sangat mendukung. Sementara Kasih Pendapatan Daerah 1 Bapenda Kota Malang Suko Kurnianto mengatakan bahwa program Bapenda Ghost to Kelurahan tidak lain untuk memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam hal membayar pajak. Ia juga berharap dengan adanya program ini, masyarakat Kota Malang lebih memanfaatkan layanan tersebut dalam membayar pajak. Sementara dalam program Bapenda Ghost to Kelurahan akan terus berlanjut dengan mengunjungi semua kelurahan di Kota Malang. Masyarakat yang membayar pajak di program Bapenda Ghost to Kelurahan juga mendapatkan souvenir dari petugas Bapenda dan Bank Jatim. Layanan ini ada 2, layanan pembayaran pajak, baik itu pajak PBB maupun pajak daerah lainnya, dan layanan pembetulan SPPT, baik itu SPPT baru dan mutasi. Mutasi bisa ganti nama, pembetulan alamat, dan sebagainya. Masyarakat yang mengurus mutasi PBB itu sampai 60 berkas lebih. Sedangkan untuk pembayaran PBB itu lebih dari 400 sampai 500 transaksi. Saya berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang diberikan Bapenda sambang ke kelurahan karena kita mendekatkan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Bapenda. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu dan pemerintah Desa Pananrejo Kecamatan Bumi Aji Kota Batu melakukan soft launching Desa Pananrejo sebagai desa digital. Selain untuk membantu dan mempermudah kemudahan untuk mengurus layanan administrasi kependudukan, juga sebagai penerapan nyata protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, seperti pengurusan surat menyurat online dan pembatasan kerumunan lewat aplikasi Batu Tracking.
Desa Digital Pandanrejo dibentuk atas kerja sama Among Tani Komilo bersama pemerintah Kota Batu. Melalui aplikasi BT19 Layanan Admin Batu, Among Tani Komilo menyediakan platform dengan berbagai aplikasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat di desa. Layanan yang dikhususkan adalah untuk pelayanan desa, mulai dari yang sehari-hari seperti surat dan administrasi kependudukan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, sehingga warga tidak perlu datang dan mengantri untuk meminta surat dari desa, cukup lewat aplikasi saja. Soft launching Desa Digital Pandanrejo by BT19 dan workshop aplikasi BT19 Layanan Admin Batu ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara pihak Batu Tracking 19 dengan pihak desa. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Batu Oni Ardianto mengatakan, soft launching ini untuk mewujudkan Kota Batu sebagai kota digital. Soft launching ini mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya digitalisasi di zaman sekarang ini, terlebih di masa pandemi sekarang ini. Desa Pandanrejo dipilih sebagai pilot project desa digital karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, terutama dalam membantu program desa menuju digitalisasi. Kedepan harapannya aplikasi ini bisa disinergikan dengan aplikasi milik pemerintah daerah. Terlebih banyak konsep yang dapat dikembangkan dan disinergikan dengan aplikasi Smart City Among warga milik Pemkot Batu, sehingga semua proses administrasi nantinya bisa terpantau hanya melalui HP. Dalam workshop ini sendiri ada 3 RW, 24 RT, dan perwakilan tokoh masyarakat serta pemuda yang terlibat. Mereka dibimbing langsung menggunakan layanan admin Batu. Bimbingan itu mulai dari melakukan registrasi akun, membuat dan memverifikasi surat. Setelah itu, membuat pengumuman maupun pelaporan, hingga mencoba berbagai kelebihan dari layanan administrasi online tersebut. Kedepannya Batu Tracking 19 akan terus melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan mendirikan learning center di beberapa titik dengan memberdayakan pemuda wilayah setempat. Learning center ini sebagai pusat informasi dan edukasi masyarakat mengenai digitalisasi, agar pemuda setempat menjadi agen perubahan bagi masyarakat di sekitarnya yang membawa lingkungannya menjadi lingkungan ramah digital. Ini suatu program yang luar biasa ya, meskipun ini digagas oleh Batu Tracking, bukan dari kami, tapi kami di pemerintah Kota Batu, khususnya di Dinas Kominfo sangat mendukung program digitalisasi desa. Memang ini masih tahap soft launching dan sistem itu pun juga pengembangannya kan juga bertahap, sehingga nanti seiring dengan berjalannya waktu pengembangan akan dilakukan secara terus-menerus. Dan kita sangat berharap aplikasi ini bisa bersinergi dengan aplikasi yang ada di kita, kemudian bisa kita bagi-pakaikan dengan instansi lain, dengan stakeholder juga, sehingga nanti bisa menambah kekayaan data, menambah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yanto Yanjung melaporkan.